Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hamid Gowi dari kelas 1B dengan NIM 66702-410. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 konsep filsafat ilmu. Yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, dan yang terakhir itu ada aksiologi. Nah, keterkaitannya eh, keterkaitannya tentang politik dan pemerintahan itu apa? Mungkin yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau realitas suatu objek kajian. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi berfokus pada pertanyaan fundamental tentang apa yang dikaji oleh suatu disiplin ilmu. Ontologi berperan penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup suatu ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, ontologi ilmu politik dan ilmu pemerintahan menelaah hakikat dari fenomena politik dan struktur pemerintahan. Ontologi ilmu politik misalnya berfokus pada studi tentang kekuasaan, negara, pemerintahan, dan perilaku politik. Sementara itu, ontologi ilmu pemerintahan menelaah hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintah, serta fungsi-fungsi pemerintahan. Keterkaitan antara ontologi dengan politik dan pemerintahan terlihat dari bagaimana pemahaman mendalam tentang hakikat, entitas politik, dan struktur pemerintahan dapat mempengaruhi praktik dan teori dalam bidang tersebut. Misalnya pemahaman ontologis tentang konsep negara akan mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dirancang dan diimplementasikan. Demikian pula pemahaman tentang hakikat kekuasaan akan mempengaruhi analisis tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Sebagai contoh konkret, konsep political connection atau kita bisa sebut dengan koneksi politik dalam studi manajemen keuangan dan akuntansi dapat dianalisis dari perspektif ontologis. Mengapa demikian? Di sini saya mengutip dari jurnal yang penelitiannya itu oleh Purwanto et al. 2022 menyatakan bahwa konstruk political connection dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang menunjukkan bagaimana koneksi politik mempengaruhi nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, analisis ontologis dalam filsafat ilmu memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan mengevaluasi fenomena dalam politik dan pemerintahan serta implementasinya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, dan ekonomi. Dan yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan, termasuk asal-usul struktur, metode, dan keabsahan. Dalam konteks filsafat ilmu, epistemologi berperan penting dalam memahami bagaimana pengetahuan dikembangkan, dievalidasi, dan diterapkan dalam berbagai disiplin termasuk politik dan pemerintahan. Nah, keterkaitan epistemologi keterkaitan epistemologi dengan politik dan pemerintahan. Nah, keterkaitannya itu epistemologi berperan penting dalam membentuk landasan teoritis bagi praktik politik dan pemerintahan. Pemahaman yang mendalam tentang epistemologi memungkinkan pengembangan kebijakan publik yang didasarkan pada pengetahuan yang valid dan metode yang tepat. Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan publik, epistemologi pemerintahan dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau bisa kita bilang good governance dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan pengetahuan yang sah dan metodenya dan mengedepankan metode yang transparansi. Contohnya itu dalam aspek epistemologi itu yang pertama itu salah satu contoh penerapan epistemologi dalam politik adalah analisis terhadap legitimasi kekuasaan. Epistemologi membantu memahami bagaimana klaim terhadap kekuasaan divalidasi melalui pengetahuan yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, epistemologi dapat digunakan untuk menilai keabsahan kebijakan publik dengan menganalisis metode dan data yang digunakan dalam perumusan kebijakan tersebut. Epistemologi memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa praktik politik dan pemerintah didasarkan pada pengetahuan yang valid dan metode yang sah sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan legitimasi yang kuat dalam masyarakat.
Dan yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai termasuk etika dan estetika, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik dan pemerintahan. Dalam konteks filsafat ilmu, aksiologi menelaah tujuan dan manfaat pengetahuan, serta bagaimana pengetahuan tersebut digunakan secara etis dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu keterkaitan aksiologi dengan politik dan pemerintahan. Dalam ranah politik dan pemerintahan, aksiologi berperan penting dalam membimbing pengambilan keputusan dan kebijakan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Penerapan aksiologi dalam politik memastikan bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan bermoral. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan juga aksiologi ini memiliki 2 poin ya. Yang pertama itu memiliki value atau nilai, dan yang kedua itu memiliki tujuan. Sebagai contoh, dalam fenomena politik dinasti di mana kekuasaan politik cenderung berpusat pada keluarga tertentu. Nah, pendekatan aksiologis menekankan pentingnya integritas moral dan etika dalam kepemimpinan politik. Aksiologi politik menekankan bahwa pemimpin politik harus mempertahankan integritas moral dan etika, serta mengutamakan hak asasi manusia dalam konteks politik. Keputusan politik yang melanggar hak asasi manusia tidak sejalan dengan prinsip moral yang mendasari tindakan politik. Oleh karena itu, penting untuk menilai dan mengkaji tindakan politik dari sudut pandang aksiologis guna memastikan keberlanjutan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks kepemimpinan politik. Selain itu, aksiologi dalam pemerintah mendorong perumusan kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika, memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Contoh penerapan aksiologi dalam politik dan pemerintahan. Nah, salah satu contohnya itu yang pertama, penerapan aksiologi dalam politik ada dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya publik. Nah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, pemerintah dapat memastikan distribusi sumber daya yang merata dan adil, sehingga menghindari diskriminasi dan ketimpangan sosial. Dan contoh selanjutnya itu ada di penegakan hukum dan kebijakan anti korupsi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip aksiologis, pemerintah dapat memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta bahwa kebijakan anti korupsi didasarkan pada nilai-nilai yang etis yang kuat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, aksiologi dalam filsafat ilmu memainkan peran krusial. Dia itu sangat-sangat bisa terbilang konsep yang paling penting ya. Memiliki peran krusial karena dalam membentuk landasan nilai bagi praktik politik dan pemerintahan, memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif, melainkan juga etis dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya untuk ketiganya, 3 konsep tersebut, yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, aksiologi, itu memiliki keterkaitan. Bahwasanya peran yang sangat penting oleh karena itu 3 konsep itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar teori dan praktik dalam ilmu politik dan pemerintahan. Dan juga aksiologi dan juga ketiga cabang filsafat ini bersama-sama membentuk dasar yang kokoh untuk teori dan praktik politik serta pemerintahan yang efektif, sah dan adil, dan juga mengedepankan transparansi. Dan juga kita dapat simpulkan bahwasanya ketiga konsep tersebut kita harus lebih bahwasanya ketika kita melihat suatu fenomena ataupun isu politik di ranah-ranah pemerintahan, kita harus lebih bijak dalam
mengambil keputusan. Dan juga kita harus sedikit lebih lebih berani untuk mengkritik pemerintah dengan menggunakan 3 konsep yang tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.